Assalamualaikum sahabat 9. Tahun 2022 berlalu dan sebentar lagi mayoritas warga dunia merayakan tahun baru 2023. Biasanya momen ini dirayakan besar-besaran, terkecuali 2 tahun terakhir lantaran pandemi COVID-19. Kali ini tahun baru diperkirakan akan dirayakan lebih meriah mengingat pelonggaran PPKM COVID-19. Melandainya jumlah pasien dan penularan COVID-19 disusul kemudian dengan semakin terbukanya beragam kegiatan masyarakat yang melibatkan massa dengan jumlah pasif. Meski tanpa lazim bagi masyarakat Indonesia, bagaimana sebenarnya hukum merayakan Tahun Baru Masehi dalam perspektif Islam? Bolehkah kita merayakannya dengan seremonial-seremonial meriah dan mewah seperti lazimnya yang terjadi saat ini? Momen pergantian tahun Masehi begitu sangat dinantikan oleh sebagian besar umat manusia. Mereka menyambutnya dengan berpesta pora, pawai keliling kota, meniup trompet, membunyikan klakson, dan lain-lain saat detik-detik terakhir pergantian tahun baru Masehi. Seakan momen tahun baru merupakan momen istimewa yang tak boleh terlewatkan. Lalu bagaimana pandangan kacamata syar'i dalam hal ini? Benarkah tahun baru harus kita sambut dengan spesial? Semisal saling mengucapkan selamat lewat lisan, SMS, WA, atau tulisan yang kita tulis di kartu ucapan tahun baru. Sedemikian istimewakah makna tahun baru bagi umat manusia? Simak ulasannya pada video ini hingga selesai. Namun sebelum lanjut video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya agar tak ketinggalan berita terbaru dari 99 Channel. Al-Imam Ibnu Taimiyah radhiyallahu anhu mengatakan, adapun mengucapkan selamat terhadap syiar-syiar keagamaan orang-orang kafir yang khusus bagi mereka, maka hukumnya haram. Menurut kesepakatan para ulama, seperti mengucapkan terhadap hari-hari besar mereka dan puasa mereka, seperti mengucapkan semoga hari besar ini diberkati, atau mengucapkan semisal dalam rangka hari besar tersebut. Sedangkan Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, terkait dengan momentum Tahun Baru Masehi atau hari-hari besar lainnya yang merupakan hari-hari besar orang-orang Yahudi dan Nasrani, janganlah kalian mengunjungi kaum musyrikin di gereja-gereja, rumah-rumah ibadah mereka pada hari besar mereka, karena sesungguhnya kemurkaan Allah akan turun atas mereka. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Hindarilah musuh-musuh Allah pada momentum hari-hari besar mereka. Hadis riwayat Ibid. Dari kedua hadis tersebut jelaslah sudah kalau mengucapkan selamat atau ikut serta dalam merayakan hari-hari besar kaum musyrikin, hukumnya haram dilakukan oleh umat Islam. Karena momen tahun baru atau momen-momen lainnya merupakan pencampuradukan antara al-haq dan kebatilan yang lebih banyak mudaratnya ketimbang sisi positifnya. Sebagai umat Islam tentu kita harus konsisten terhadap keyakinan atau akidah yang kita anut, karena sesungguhnya merayakan momen tahun baru itu bukanlah budaya Islam. Jadi janganlah sekali-kali terpengaruh dan mengadopsi menjadi bagian dari budaya kaum muslimin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 109. Sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri setelah nyata bagi mereka kebenaran. Coba perhatikan ayat tersebut. Sesungguhnya momen tahun baru itu salah satu tipu daya muslihat orang-orang musyrikin untuk menyesatkan kaum muslimin dari jalan kebenaran, jalan yang penuh cahaya rahmat dan karunia-Nya. Karena sejatinya kaum musyrikin itu mengetahui kalau agama Islam itu agama yang rahmatan lil alamin, sehingga hati mereka menjadi dengki dan mereka berusaha mengembalikan keyakinan kaum muslimin menjadi kekafiran agar jauh dari cahaya Allah.
Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mentaati orang-orang kafir itu, niscaya mereka akan mengembalikanmu ke belakang kepada kekafiran, lalu jadilah kamu orang-orang yang merugi. Quran Surat Ali Imran ayat 149. Pada momentum tahun baru, hendaknya kita isi dengan zikir dan tahmid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu jauh lebih baik ketimbang merayakan dengan berpesta pora. Melakukan tafakur panjang sangat dianjurkan sebagai bahan renungan dan cerminan terhadap eksistensi kita dalam menjalankan dan menegakkan syariat Islam selama setahun. Mencoba mengingat balik amalan ibadah apa yang kita lakukan selama ini. Sudah baikkah kuantitas dan kualitas ibadah kita? Berapa umur kita sekarang? Masihkah kita bisa menikmati kehidupan untuk 1 tahun yang akan datang? Karena setiap waktu bergulir, maka jatah hidup kita pun berkurang. Seperti perkataan Imam Sufyan Tsauri, sesungguhnya aku sangat menginginkan 1 tahun saja dari seluruh usiaku, seperti Ibnu Mubarak, tapi aku tak mampu melakukannya bahkan dalam 3 hari sekalipun. Hidup di dunia hanya selayang pandang, ia begitu singkat, sesingkat kilat, sehingga kita harus memanfaatkan waktu yang ada dengan seefisien mungkin untuk beribadah. Karena itulah hakikat manusia di dunia, untuk melakukan amal soleh dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah SAW pun bersabda terkait dengan umur manusia, umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi mari kita sama-sama memanfaatkan waktu yang tersisa untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan momentum tahun baru untuk mengingat kematian. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa untuk share video ini ke akun sosial media kalian agar yang lain juga tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.